Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Imoza. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali setelah Aki mendapatkan pesan cinta dari si Mashiro. Kini dia kebawa mimpi bertemu dengan Mashiro di kamar, yang tiba-tiba membawa makanan siput. Karena dia kagak tahu dengan apa yang udah terjadi, di sana Mashiro menggodanya kayak begitu sambil menciploknya. Dia pikir ini beneran, ternyata semuanya cuma mimpi. Yang ada malah si Iroha yang membangunkan si Aki menggunakan es krim. Dia langsung berdiri di sana saking kagetnya. Tapi si Iroha masih terus menggodanya kayak begitu. Iroha ngasih tahu alasan mengapa dirinya masuk ke apartemennya. Yang dimana hari itu sudah pukul 8 pagi. Yang mana dia udah telat masuk sekolah. Padahal selama ini si Aki orangnya rajin dan gak pernah telat. Aki kagak percaya dan mau beralasan kagak masuk sekolah, tapi sama Iroha dihalangi. Dia harus pergi ke sekolah. Alhasil mau nggak mau dia cepat-cepat siap-siap dan pergi ke sekolah sambil lari kayak gitu. Di tengah jalan di lampu merah, si Iroha kembali mengajak ngobrol si Aki. Cuma Aki tidak menghiraukan godaan si Iroha yang tidak berguna tersebut. Lalu dia pergi dengan cepat. Sesampainya di kelas, untungnya belum masuk ya kan. Tapi dia masih memiliki satu permasalahan, yakni Mashiro. Ketika dia mau diajak bicara, nampak dia udah memperlihatkan aura yang sangat horor. Hal itu membuat si Aki merasa aneh, padahal kemarin dirinya mengirim pesan cinta kepada si Aki. Tapi kini berbanding kebalik ketika ngobrol langsung. Hal tersebut tentu bikin dia kebingungan. 何見てるの？いやいや好きすぎて Tak lama kemudian muncul si Kageishi yang dimana dia masuk cuma mau ngajakin muridnya buat masuk klub drama. Soalnya bentar lagi akan ada festival, kebetulan klubnya lagi butuh orang. Sementara selesai itu si Aki ngobrol sama si Ozu terkait draft yang udah dibuat oleh si Mikagai yang dimana menurut si Aki, draftnya tersebut tidak bagus. Lantas ini di luar perkiraan mereka soalnya mereka udah tahu kalau Mikagai itu sangat pandai. Tapi baru kali ini melihat draftnya acak-acakan. Aki harus memperbaiki draftnya itu. Di sisi yang lain terlihat si Iroha sedang tidak enak hati yang dimana kemarin juga dia melihat isi pesannya dari si Mashiro itu. Dia berpikir kalau si Mashiro itu keren, mempunyai keberanian kayak begitu. Dia yang kenal Aki udah lama kagak mau kalah begitu saja. Lama kemudian muncullah si Mashiro yang nanyain dirinya. Mereka mengobrol di lorong sana. Mashiro kaget melihat kepribadian si Iroha yang berbeda dengan dirinya di rumah. Dia menyuruhnya untuk berpura-pura aja karena mengobrol di sana kagak enak, jadi mereka pindah ke tangga. Di sana Mashiro kepo sama si Aki yang kesiangan, siapa tahu dia tahu gitu kan. Walaupun dibilangin kagak tahu apa-apa, tapi Mashiro tahu kalau Aki telat 16 menit gitu kan. Dia belum tahu kalau si Iroha tahu soal ungkapan cinta si Mashiro kepada si Aki. Makanya di sana si Iroha kagak mau ikut campur sebenarnya. Karena dia maksa-maksa, jadi dia kasih tahu lah kalau dia kesiangan sedikit. Mungkin capek atau gimana kagak ngerti juga, yang penting begitulah. Mashiro memang udah kagak bisa kalau nanya beginian langsung kepada si Aki. Iroha melihat kalau si Mashiro kagak begini, mungkin Aki udah menjadi milik si Mashiro. Karena bel udah berbunyi, Mashiro pun mau masuk ke kelas. Cuma dia minta untuk mengobrol lebih lanjut lagi. Dengan berat hati ya kan si Iroha menerimanya. Setelah istirahat siang terlihat sebelumnya si Aki mengajak si Mashiro makan siang. Cuma diacuhkan kayak begitu. Lama kemudian muncullah si bocil yang seperti biasa kalau dekat dengan si Aki selalu mengganggunya. Dia tahu kalau Aki sedang memikirkan si Mashiro. Dia belak-belakan aja. Kalau memang demikian, hal tersebut bikin si Iroha rada sedikit cemburu ketika si Aki sedang galau mikirin soal pernyataan si Mashiro. Dia ingin membalasnya tapi nggak tahu harus gimana caranya. Mendengar dia membahas si Mashiro terus, Iroha muak ya kan, dia cemburu, marah pokoknya campur aduk lah.
dan pergi dari sana. Setelah itu si Aki kebingungan, ada apa dengan orang-orang. Si Mashiro yang aneh, terus si Mikagai yang nulis draft aneh, padahal sebelumnya belum pernah kayak begitu. Terus si Iroha yang terlihat marahnya itu tulus tidak seperti biasanya. 先輩のバカ Tak lama ada panggilan lagi dari kantor, yang dimana si Kageishi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu. Hal tersebut tentu bikin si Aki aneh. Soalnya beliau suka telat mengerjakan sesuatu. Di satu sisi dia senang, tapi di sisi yang lain dia juga merasa aneh. Terus dia pun kembali keluar dan Aki merasa otaknya udah mau meledak. Karena banyak pikiran, masalah yang harusnya dia bisa selesaikan jadi menumpuk di otaknya. Padahal dirinya suka banget sama efisiensi. Setelah kejadian itu, Aki langsung terkena demam. Dan di sana terdapat Iroha yang pulang sekolah lebih awal untuk masakin si Aki yang lagi sakit. Hal tersebut bikin si Aki tidak percaya dengan sifat si Iroha yang tiba-tiba ramah kayak begini. Dan juga tentunya tidak cuma menggodanya, ini benar-benar real. Aki merasa aneh gitu kan, bahkan dirinya disuapin dan buburnya pun terasa nikmat. Hal tersebut makin bikin dirinya bertanya-tanya. Selesai makan itu si Iroha langsung pulang, karena si Akinya tidak meminta bantuannya lagi. Aki berpikir kalau selama dia sakit, masalahnya belum usai, padahal abis itu si Oju menelponnya. Kalau adiknya yang baru pulang langsung ngurung di kamar. Dan Oju pun merasakan kalau ada sesuatu daripada si Aki ini. Tapi Aki kagak mau ngasih tahu permasalahannya. Apalagi masalah dengan si Mashiro. Dia tutup mulut aja. Sementara permasalahan si Mikagai juga masih belum selesai. Karena begitu dengan kondisinya lagi demam, si Aki lanjut bekerja. Begitupun ketika masuk sekolah dia langsung ngegas kerja keras lagi. Lihat Mashiro lagi serius ngetik novel katanya. Sekarang akan ada voice over yang akan dilakukan si Iroha. Namun isi chatnya aneh-aneh banget. Ini terbalik, yang biasanya kalau ketemu suka bercanda, ini dia bercandanya di chat dan kalau ketemu jadi kayak biasa aja. Nah disinilah yang membuat si Aki berpikir kalau si Mashiro dan Iroha itu kebalikannya. Mashiro aslinya jutek tapi di chat baik. Kalau si Iroha malah sebaliknya. Untungnya si Iroha masih mau bekerja sama dengan si Aki. Terus habis itu dia yang mau keluar, ada si Kageishi. Alih-alih nanyain keadaannya, terus dia tiba-tiba saja ngajakin ke suatu tempat yang udah dijanjiin sebelumnya. Si Aki yang lagi banyak pikiran cuma bisa iya-iya aja gitu kan. Ternyata pas udah di tempat rahasia di sana Kageishi nangis-nangis kagak jelas. Karena dia yang ngajar drama, klubnya mau dibubarin. Dia yang jadi pembimbingnya katanya. Ada adiknya juga di klubnya tersebut. Kalau klubnya dibubarin, si Kageishi bakalan dipindahkan menjadi pelatih tenis. Dia kagak mau olahraga kayak begitu. Padahal dia sendiri yang salah, main mau-mau aja ya kan sama kepala sekolah. Dia meminta bantuan kepada si Aki untuk memantau klub drama. Yang dimana ini adalah nyawa terakhir mereka. Kalau kagak berprestasi, kemungkinan akan dibubarkan. Kalau dia dipindahkan, dia kagak ada waktu buat menggambar. Karena banyak pertimbangan, akhirnya si Aki mau membantunya. Dia kelihatan senang banget, lalu Aki diajakin ke tempat di mana klubnya suka latihan. Pas dia lihat di luar sana, ada adiknya si Kageishi, yang dimana dia adalah ketuanya. Aki baru ingat, kalau orang bernama Midori itu suka peringkat 1 di angkatannya. Jadi kemungkinan dia itu orangnya jenius. Nah kebetulan lagi pada mau praktek. Nah pas dimulai itu, bukannya ngedrama, malah kayak musikalisasi gitu. Mending kalau misal bagus, ini amburadul banget. 君はただ目で見るだけで観察という Hal tersebut bikin si Aki kagak nyaman nontonnya. Jadi inilah alasan Kageishi meminta bantuannya si Aki. Pertunjukan seburuk itu dikasih nilai 80. Hal tersebut bikin si Aki langsung masuk dan ngasih tahu kalau pertunjukan tadi kagak layak. Bahkan pertunjukan anak SD masih lebih baik daripada ini. Awalnya dia ngeyel sama pernyataannya itu. Melihat ada kakaknya di sana, dia agak diredam.
Tapi masih belum dikasih tahu kalau si Aki ini bakalan ngebantuin ini klub. Karena memang ini cewek kagak mau dikasih tahu yang bener dan kagak mau berkembang. Alhasil sama si Kageishi dikasih tahu bahwa si Aki ini adalah super produser yang suka syuting film Hollywood. Hal tersebut tentunya bikin yang lain merasa senang gitu kan kalau ada orang seperti itu melatih mereka. Cuma adiknya ini tidak mau langsung percaya begitu aja. Takutnya ada apa-apa gitu kan, apalagi dia menganggap kalau si Aki banyak ngeproduserin film-film kagak bener doang. Hollywood juga, karena melihat kakaknya yang cantik dan juga berisini. Aki langsung menyangkal hal tersebut, karena orangnya kagak mau diajakin kompromi. Jadi si Aki udah menyerah dan keluar dari sana. Si Kageishi masih memohon di sana biar bisa dibantu. Tapi si Akinya kagak bisa apa-apa lagi. Kekurangan dari mereka sebenarnya cuma di bagian aktingnya saja. Mungkin kalau dibantu sama si Iroha, bisa masuk. Cuma bisa ketahuan nanti kalau Iroha yang ngajarin. Jadi dia masih belum bisa memikirkan hal tersebut. Tapi semisal kalau bisa ngebantuin, mungkin Iroha adalah jawabannya. Singkat cerita, si Iroha yang hari itu mau rekaman masih kepikiran soal dia bisa atau enggaknya. Soalnya akan berhadapan lagi dengan si Aki dan juga masih kepikiran dengan kejadian yang sedang terjadi. Tak lama kemudian pas dia udah mengumpulkan nyawa supaya tetap melakukan rekaman. Karena itu adalah pekerjaan yang ingin dia lakukan, tak lama kemudian muncullah si Mashiro yang mau pulang. Dia membawa buku yang banyak banget. Katanya itu buat referensi untuknya, soalnya dia suka nulis novel. Tapi dia kagak ngasih tahu kalau dirinya suka nulis begituan. Mashiro ngajak buat pulang bareng, tapi si Irohanya kagak mungkin menerimanya. Karena dia ada janji mau rekaman hari ini. Dan dia juga kagak mungkin ngasih tahu kalau dia terlibat dalam proyeknya si Aki. Makanya dia cuma bilang mau ke tempat kerja. Katanya kerjanya yang mengandalkan mulut. Hal tersebut bikin pikiran si Mashiro liar kemana-mana. Dan kagak jadi buat ikut bareng. Di sisi yang lain, si Aki terlihat masih belum siap berhadapan dengan Iroha yang masih aneh. Lama kemudian orangnya datang. Di sana si Aki mencoba untuk biasa aja gitu kan. Namun ketika di perjalanan keduanya kagak mengobrol sama sekali alias garing. Si Aki tentunya kagak nyaman kenapa menjadi canggung kayak gini. Tapi mau gimana gitu kan, di sana si Irohanya bersikap tidak seperti biasanya yang suka menggodanya. Karena begitu mereka berdua pun meneruskan kembali perjalanannya. Tak lama setelah itu sampailah di studionya si Otoy. Karena memang kagak ada tempat lagi selain di sana. Otoy, setiap ada si Aki meminta bantuan harus ada yang dia kasih. Dia tidak membutuhkan uang sebagai gantinya. Tapi dengan dia dikasih manisan seperti kue yang mahal aja, dia udah senang banget. Makanya hari itu si Aki bawain kue spesial buat si Otoy. Katanya rekamannya cuma sebentaran doang, tapi naskahnya baru saja dikasih sama si Aki. Hal tersebut tentu aneh gitu kan. Harusnya naskah dikasihnya di hari-hari sebelumnya, biar bisa ngapalin. Tapi si Aki percaya diri kalau Iroha ini orangnya jenius. Padahal dia kudu meranin 5 karakter yang berbeda. Pas dicobain itu benar aja semuanya amburadul. Udah mah naskahnya telat, ditambah si Irohanya tidak maksimal yang bikin semuanya jadi hancur. 一生離れないって決めてるから。次のキャラ。何あれ？ Otoy udah kagak tahan lagi, apalagi si Aki ya kan mau marah-marah banget. Tapi untungnya ada si Otoy yang nahan gitu kan. Alhasil untuk hari itu dicukupkan dulu dan Iroha pun pulang. Aki berterima kasih sama si Otoy karena berkatnya si Aki kagak ngomong apapun sama si Iroha. Otoy meminta penjelasan ada apa gitu kan dengan si Aki ini. Alhasil diceritakanlah permasalahannya ya kan yang bikin si Otoy ini mengerti situasinya mengapa menjadi kayak begini. Otoy menyarankan kepada si Aki untuk tidak merobohkan impian seseorang. Karena orang yang udah senang dengan mimpinya ketika mimpinya itu dirobohkan, pasti akan kena mental orang tersebut. Jadi syukur banget tadi si Aki tidak bilang apa-apa sama si Iroha dan keburu ditahan sama si Otoy.
Oto yang udah mengerti dengan situasinya langsung menenangkan si Aki. Aki auto dapat banyak, dapat gratisan kayak gitu. Dia ngasih wejangan buat si Aki yang sedang tidak baik-baik aja. Setelah dikasih masukan sama si Otoy, pikiran si Aki mulai terbuka lah. Dia harus kembali menjadi dirinya yang suka dengan efisiensi dan juga efektif. Maka dari itu, dia akan menyelesaikan semua masalahnya dimulai dari si Mashiro terlebih dahulu. Dia minta ketemuan di sebuah restoran yang ada di sebuah gedung. Pokoknya tempat itu mewah banget lah dan isinya orang-orang berpasangan semuanya. Mungkin kalau sendirian bakalan dikatain sama yang ada di sekitarnya. Dia berani makan di sana karena dibayarin sama perusahaan. Terus mereka berdua pun menikmati hidangannya bersama-sama. またの名を。乾杯。カップルを見ても憎しみが湧かない。こんなこと初めて。どれだけカップル憎んでたんだ。 Sama kemudian habis selesai makan dan lain-lain, mereka berdua melihat pemandangan yang sangat indah di tempat itu. Lalu inilah saat-saat yang dinanti, yakni membahas soal pernyataan. Si Mashiro yang nembak si Aki, dia akan menjawabnya di sana. Tapi Mashiro kagak mau denger jawabannya tersebut karena dia udah tahu kalau si Aki bakalan menolaknya. Aki beralasan dia nolak si Mashiro itu karena alasan pekerjaan, yang dimana dia kerja di bapaknya. Katanya dia kagak boleh memacari anaknya. Kalau sampai itu terjadi, dia bakalan dipecat. Tapi di luar itu si Mashiro juga kagak yakin kalau si Aki bakalan menerimanya. Walaupun begitu si Mashiro akan tetap suka sama si Aki. Meskipun dia terlambat gitu kan, dia akan terus mengganggu dan juga berada di dekatnya si Aki. Sampai dia mau gitu kan jadi pasangannya. Yang penting sekarang dia udah tenang, semuanya udah beres. Si Mashiro pun di sana pulang duluan. Sementara si Akinya masih memiliki satu lagi masalah, yakni dengan si Iroha. Dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Singkat cerita, pulang dari restoran tersebut, si Aki langsung gas ke kosannya si Iroha. Walaupun tengah malam dia gasin aja, lagian si Oju juga merasa kagak masalah. Memang sih demikian, tapi si Oju berpikiran kalau si Aki akan melakukan sesuatu dengan si Iroha. Hal tersebut tentunya tidak akan pernah terjadi. Terus Aki pun mendekati pintu kamarnya si Iroha yang nampak dia kagak mau membuka itu pintu. Sampai dipaksa pun kagak mau, padahal dia udah tahu kalau si Iroha masih belum tidur. Si Aki cuma mau ngobrol doang sama si Iroha, tapi Irohanya menolak apapun bentuknya. Mau ngobrol, mau meminta maaf, si Iroha kagak mau menerima si Aki masuk. Karena keras kepala sama si Aki, didobraklah itu pintu sampai rusak. さもないとドアを蹴破るぞ。 Alhasil karena si Aki udah masuk, Iroha kagak bisa pergi kemana-mana. Otomatis dia harus ngobrol sama si Aki ini. Si Aki langsung meminta maaf atas kejadian di studio itu. Dia mengaku salah gitu kan, udah hampir ngomong kasar ibaratnya. Dan melampiaskan amarahnya kepada si Iroha. Di sana Iroha ingin alasan lebih lagi. Aki mengatakan kalau dia udah menolak si Mashiro karena memang sejak awal dia tidak akan menerima cintanya. Dia akan fokus sama proyek yang dia buat. Lagian dia harus membagi yang mana pekerjaan, yang mana untuk proyeknya. Jadi dia kagak bisa mengacuhkan si Mashiro. Karena dia juga bagian daripada pekerjaan yang dikasih pamannya. Di sana si Iroha agak sedikit lega. Namun, dia memberikan alasan mengapa berubah pikiran akhir-akhir ini. Salah satunya adalah cemburu ketika si Aki tiba-tiba berubah. Cuma gara-gara pernyataan cinta dari si Mashiro yang kagak ada hubungannya dengan proyeknya. Makanya dia cobalah ganti versi biar bisa caper sama si Aki. Tapi tidak berhasil juga. Tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin karena Iroha ini udah dianggap bercanda terus sama si Aki, jadi begitu. Pas rekaman pun dirinya banyak pikiran, jadi tidak fokus dan meminta maaf kepada si Aki. Iroha keinget sama cita-cita si Aki. Pertama kali yang ingin ngembangin proyeknya sampai di luar ekspektasi orang-orang. Sampai-sampai dirinya tidak mempunyai teman gitu kan. Tapi cuma sama si Mashiro doang dia melupakan mimpinya itu.
Dan tekadnya seketika jadi agak luntur. Si Aki merasa kalau dia juga hilang arah gitu kan, sampai-sampai diingetin sama si Iroha kayak begitu. Dia berterima kasih di sana dan udah mengetahui kalau Iroha cemburu romantis sama si Aki. Tapi dia kagak bilang bahwa dirinya suka sama si Aki. Setelah bilang begitu, Iroha pun kembali ke setelan pabrik. Dia kembali ngebecandain si Aki dengan merekam suaranya. Tentunya ini menjadi sebuah harta karun untuknya biar bisa disimpan untuk ngebecandain dirinya lagi nanti. Si Aki meminta buat merekam lagi. Tapi Iroha dah tahu kalau si Aki pasti membutuhkan bantuannya. Dan bener aja dia meminta bantuan si Iroha untuk hal yang lain lagi. Pulang dari kosannya si Iroha, si Aki masih kepikiran soal pernyataan si Iroha tadi. Dia kagak bersikap seperti si Mashiro yang langsung menyatakan perasaannya. Mungkin kalau Iroha mengatakan kayak si Mashiro pun, belum tentu si Aki bakalan bisa menjawabnya. Iroha yang saat ini tetaplah Iroha. Esokan harinya si Aki meminta bantuan si Ozu dan juga Otoy untuk mengupgrade klub drama. Soalnya kalau kagak berhasil menjuarai kejuaraan yang ada di depan mata mereka, bisa-bisa klubnya dihapus dan Kageishi nanti terancam bakalan susah buat produktif karena harus mengurusi klub tenis. Lama kemudian mereka udah sampai. Terlihat adiknya atau Midori sedang mengadakan latihan bareng sama yang lainnya. Midori tetap keras kepala, tidak mau menerima masukan daripada si Aki sebagai guru pembimbingnya. Dia masih mikir yang kagak-kagak tentang si Aki, apalagi dia mempunyai hubungan dekat dengan si Kageishi. Padahal Kageishi sendiri sudah menyerahkan semuanya kepada si Aki. Tapi si Mashiro tetap saja tidak mau menerima si Aki dan mikir yang tidak-tidak sama si Aki ini. Setelah itu sama si Aki di ultimatum kalau dia kagak mungkin melakukan sesuatu kepada si Kageishi. Karena dia lebih menyukai si Ozu. Digituin baru dah dia kagak bisa ngelak lagi dan percaya kalau si Aki ini benar-benar orang baik. Sebelum dia mulai, si Aki membawa rekan untuk membantu mereka, Ozu dan juga Otoy. Sebelum dia ngasih materi soal drama, ada hal-hal yang harus diketahui. Dalam drama, ada 4 macam gitu kan yang harus diperhatikan. Dia akan menyingkirkan soal aktingnya terlebih dahulu. Si Aki mau ceritanya diganti sama naskah yang Mikagai kemarin kirim. Soalnya kagak dipakai karena memang isinya kurang menarik. Bagian visual panggung biar menjadi urusan si Ozu dan suara sama audio jadi urusannya si Otoy. Di sana si Aki memberikan naskah yang dia bawa, suruh buat dibaca dulu. Ternyata tanpa diduga, murid-murid tersebut suka sama jalan ceritanya padahal diubahnya sedikit. Alhasil Midori mau ganti cerita yang sama si Aki dibawa, sekarang tinggal gimana ngajarin aktingnya. Si Aki udah mempersiapkan 1 orang buat menggembleng aktingnya. Dia membawa Midori dan juga yang lainnya ketemu sama orangnya. Yang tak lain itu adalah Iroha. Pada awalnya dia kagak yakin kalau Iroha bisa mengajari mereka bertiga. Namun si Iroha menerima tantangan si Midori untuk mencoba 1 adegan untuknya. Si Aki udah percaya diri kalau diajarin sama si Iroha kagak bakalan gagal. Dia juga melakukan ini semua udah matang-matang biar kagak keungkap profesi sebenarnya si Aki dan juga kawan-kawan. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.